Halo teman-teman, saya dari SMK Bolosen Mikael Surakarta dari kelas TP4. Kami berada kotakan, saya Binatus Givano Sina absen 5, saya Fabian Maheswara Prakoso absen 13, saya Javier Imo Pradana absen 16, saya SKG Khalaf Dirbiwoho absen. Nah, kali ini kita di sini untuk mengetahui apa itu manusia purba dan mengetahui jejak nenek moyang kita. Selamat datang di video kami, terutama teman-teman yang sedang menonton, agar selalu menonton kita ya sampai akhir, dan jangan lupa beri komentar, like, dan subscribe-nya. Yuk ikuti kami yuk. Yuk. Halo teman-teman, kali ini kami ada di Museum Sangiran. Jadi tujuan kami di sini yaitu untuk mengedukasi lebih dekat mengenai manusia purba. Mari kita langsung aja mengobservasi museumnya. Yuk. Jadi ini Museum Sangiran yang merupakan museum arkeologi manusia yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Jadinya museum ini bukan cuma untuk edukatif saja, bahkan banyak penelitian yang diteliti di sini. Penelitiannya termasuk dari mahasiswa, pelajar, dan peneliti dari luar negeri. Jadi di sini banyak sekali koleksi fosil-fosilnya ya. Di sini ada kapak peribas, terus ada kapak gegam, sama ada serpi atau flakes. Jadinya alat-alat ini digunakan oleh manusia zaman purba dahulu untuk melakukan aktivitas sehari-harinya seperti berburu, mencari makanan, dan untuk bertahan hidup. Jadi ini teman-teman, jadi fosil pertama itu dinamakan Australopithecus africa yang berasal dari Afrika. Ini tuh terdapat dari 3 hingga 2 juta tahun yang lalu. Jadinya ini fosil paling lama. Kemudian seiring berjalannya waktu terdapat ada Homo erectus yang itu jenisnya ditemukan pada 1,8 juta tahun yang lalu. Dan yang terbaru ini ada Homo sapien yang jenisnya dari 200.000 hingga sekarang ini. Jadi sekarang ini kita merupakan jenis manusia Homo sapien. Hari ini kami bakal bahas tentang alat bantu kehidupan manusia purba. Pada zaman dahulu, alat ini digunakan dalam aktivitas manusia purba dalam menunjang kehidupan mereka. Alat ini mungkin terlihat sederhana, tapi alat-alat ini kita bisa tahu berapa cerdas dan kreatifnya manusia purba pada zaman dahulu. Alat bagi mereka ya masih sederhana banget, ada dari batu rasa dan kumpul seadanya. Contohnya ada kapak peribas, alat serpih, dan alat penetan. Mereka pakai alat ini untuk potong daging dan melindungi diri. Terdapat juga alat bantu mereka yang harus gratis. Contohnya tipisan, yaitu batu untuk menumbuk makanan, dan flex atau serpihan kecil untuk mengupas kulit hewan. Masa ke masa ada alat bantu manusia purba yang makin maju. Mereka sudah bisa menghaluskan batu, bikin kapak, loncong, dan kapak kecil yang bentuknya lebih rapi. Alat-alat ini digunakan untuk bertani, berburu, dan membangun tempat tinggal. Manusia purba juga butuh waktu
itu untuk mulai memiliki reputasi spiritual dan membuat benda-benda atau batu besar seperti anjing, dolmen, dan sarkofagus. Selain untuk keperluan hidup, alat dan bangunan batu ini dengan kekuatan dan pemujaan nenek moyang. Pengunjung Ibu, kula saking SMK MTL ajeng wawancara panjenengan ing babagan Museum Sangiran. Jadi menapa kata yang ingkang rawuh wonten museum menika kagem madosi ngertos main museum menungso sang purba. Saking Jogja, saking luar negeri, saking Jakarta, di luar negeri banyak sekali. Kata Ada sendiri tanggapan panjenengan Bu babagan penaringanipun Museum Sangiran kagem pendidikan sejarah. nggih seneng Mas remen kandilan sekolah pelajaran niku sejarah Sangiran. Fosil berbakalan ditemukan dikumpulkan terus nanti di pelajaran dari sekolah. Semua kula barang apa saking kami ke Jakarta. Nyuwun pangapuntenipun sampun ganggu wekdalipun Datanipun museum kula badhe nyuwun keteranganipun babagan peninggalan awal purba wonten ing Museum Sangiran punika. Nggih Mas dirawat sae nggih kan karya peninggalan iki data. Peninggalan masa purba wonten ing Museum Sangiran. Kumpulkan fosil-fosil Ibu dengan sakit dumatan ampun paringi sangkala kagem sampai masyarakat. nggih terus sari lancar sekolah ada hewan yang dados ada proses Kula nyuwun pangapunten lan izin kangge nglaksanake wawancara kalian panjenengan babagan ing Museum Sangiran punika. Miturut panjenengan nilai-nilai punapa ingkang saged dipun sinaoni para siswa saking piranti urip manusia purba punika? Itu dari cara mereka dulu bertahan, bagaimana mereka itu bersama bergotong royong untuk mempertahankan hidupnya satu sama lain itu. Jadi karena di Sangiran itu ditemukan batunya kan bergerombol, itu kan sudah mencerminkan bahwa dulu mereka cara bergotong royong kan sangat kuat nilai-nilainya, cara menjaga satu sama lain. Kan ada yang dulu kan saling berburu, itu kan tuh saling melindungi satu sama lain, namanya bergerombol. Apalagi ya itu saja. Oke, kami hari ini nggak cuma mau ngomongin sejarah manusia purba aja teman-teman, tapi juga mau lihat budaya lokal yang hidup di sekitar Museum Sangiran seperti di sini. Nah, masyarakat di sekitar
museum ini sebagian besar adalah petani dan pengrajin replika fosil. Ada juga di sekitar ini para pedagang. Masyarakat lokal menginovasikan replika fosil untuk dijadikan sebagai usaha dan dapat menguntungkan masyarakat lokal. Selain untuk mencari penghasilan, mereka juga merasa ikut berperan melestarikan sejarah manusia purba dengan karya-karya yang mereka buat. Hal yang lain yang keren adalah semangat gotong royong masyarakat Sangiran. Mereka sering ikut menjaga kebersihan area umum, membantu wisatawan dan ikut acara edukasi. Jadi antara museum dan warga itu seperti keluarga besar yang sama-sama menjaga warisan nenek moyang. Jadi saya akan menjelaskan nilai-nilai yang bisa dipetik di Museum Sangiran ini. Nah, hari ini kami mau sharing-sharing tentang hal penting yang bisa kita lakukan dan kita pelajari dari kunjungan ke Museum Sangiran ini. Bukan soal fosil dan manusia purba saja, tapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh, dari Museum Sangiran ini kita belajar tentang semangat dan belajar dan rasa ingin tahu. Para peneliti yang punya rasa ingin tahu yang tinggi banget, maka mereka sabar dan teliti menganalisis lapisan tanah ini, menemukan fosil-fosil penting yang kita lihat sekarang ini. Artinya, kalau kita mau tahu sesuatu, kita harus rajin belajar dan juga pantang menyerah. Dan pentingnya melestarikan warisan, sejarah, fosil, alat, bantu, dan benda purba di Sangiran adalah bukti perjuangan dan kehidupan nenek moyang kita. Kita harus juga menjaga dan mengenal asal-usul nenek moyang kita. Nah, itu dia teman-teman, beberapa nilai penting yang dipetik dari kunjungan ke Museum Sangiran ini. Sekian. Nah, itu keseruan perjalanan kita di Museum Sangiran ini. Ayo teman-teman, untuk sempatkan datang ke Museum Sangiran ini di hari Selasa sampai Minggu jam 8 hingga 4 sore. Saksikan dan rasakan sendiri sensasi keseruannya di museum ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu di sana. Nah, bentar.